Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim daiman abada ala sayyidina Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Ketua DKM beserta segenap pengurus Masjid Baitul Izzah serta Bapak Ibu sekalian jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini kita berada di tahun baru, betul? Tahun baru, Pak ya? Tahun baru. Pertama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 1444. Alhamdulillah, kita masih panjang umur di bulan Muharram ini, dan mudah-mudahan di samping umurnya panjang juga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua, kita berselawat kepada baginda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah yang kemudian paling pantas dicontoh, dikenang, diikuti langkahnya sampai hari ini kita bisa mengenal Islam, karena semuanya wasilah, karena beliaulah sebagai hadi, pembawa hidayah. Maka kita bersyukur dipilih sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita yakin seluruh umat manusia dari zaman dahulu mereka pengen menjadi umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pun menyebutkan di dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia Allah yang paling besar, yaitu kita diutus oleh Allah di muka bumi ini sebagai umat baginda Rasulullah, dan hadirnya Rasulullah sebagai utusan Allah buat kita adalah karunia yang paling besar. Maka pantaslah kita bergembira, dan itu merupakan sikap yang disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, subuh ini, kita ingin berbicara tentang refleksi, bagaimana kita meningkatkan diri, kita merenungi, memperbaiki, kita munculkan pertanyaan, apa yang telah kita buat untuk Islam ini, apa yang telah kita berikan
sebesar apa kontribusi kita untuk membangun umat. Karena sesungguhnya jangan-jangan ibadah kita ini belum berkontribusi besar dalam pembangunan umat, pemberdayaan umat. Karena kelak di hari akhir semua kita pun tidak akan ditanya. Yang umur akan ditanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Maka kita akan senantiasa berdiri di hadapan Allah, tidak bergerak sedikit pun sampai ditanya tentang 4 hal, tentang 4 perkara. Pertama ditanya tentang umur, kemana umur dihabiskan. Kedua ditanya tentang ilmu, kemana ilmu dimanfaatkan, diperuntukkan. Ketiga ditanya tentang harta, dari mana harta didapatkan dan kemana dibelanjakan. Kemudian yang terakhir ditanya tentang peluh, titik keringat yang jatuh setiap hari, di mana dan untuk apa dihabiskan. Maka pertanyaan ini sampai selesai hujjah kita di hadapan Allah, baru kemudian kita bisa beranjak. Maka kita semua ini membawa satu misi besar, bagaimana suatu hari nanti di akhirat kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita ini nanti di yaumil hisab diluluskan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berbicara tentang hijrah, kita tahu hijrah itu apa artinya, Pak? Hijrah pindah. Berarti kalau pindah rumah hijrah. Hijrah secara bahasa kita bisa mengatakan artinya pindah. Tapi kemudian kalau penggunaan istilah tidaklah bisa dikatakan pindah satu tempat ke tempat tanpa ada maksud. Karena hijrah itu tidak terlepas dengan maksud. Dulu makna dasarnya adalah pindah dari negeri kufur kepada negeri yang apa, Pak? Lawan dari kufur. Dari darul kufri ila darussalam atau darul Islam, darussalam. Pindah dari satu negeri kufur ke negeri yang kita bisa menegakkan agama, negeri yang kita bisa sholat, negeri yang bisa kita ngaji di situ. Arti dasarnya. Tapi kemudian Aisyah pernah menyebutkan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Setelah Fathu Mekah maka tidak ada lagi yang namanya hijrah. Karena peristiwa hijrah itu benar-benar sudah berlalu. Mekah sudah dikuasai dan kembali ke tangan kaum muslimin, maka tidak ada lagi peristiwa hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Adapun sekarang tinggal kemudian makna itu bisa berlaku kembali tergantung pada kondisi dan situasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kadang kita lupa tentang lahir kita. Kita ingat lahir kita bulan Masehi. Saya lahir di bulan Januari. Kadang lupa Januarinya di bulan Islam, bulan apa, bulan Komariahnya. Kadang kalau kita tanya satu-satu di antara kita, jangan-jangan kita pun bingung. Sebenarnya kita lahir di bulan apa? Kalau Nabi SAW jelas beliau lahir di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Walaupun tahunnya belum ada, karena di Mekah belum menggunakan tahun apa-apa, karena mereka masih menggunakan peristiwa-peristiwa besar. Maka 50 hari sebelum Nabi lahir ada peristiwa Panglima Abrahah yang nyerang Ka'bah. Maka peristiwa itu kemudian diangkat menjadi nama tahun. Jadi Amul Fil, tahun gajah. Begitu pula dengan meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib, maka tahun itu diganti jadi tahun apa, Pak? Tahun duka cita, tahun kesedihan, Amul Huzni. Maka bulan sudah ada,
orang-orang Arab sudah mengenal bulan, Nabi pun diketahui bulannya. Tapi kemudian orang Arab sudah mengenal bulan, tapi kita yang justru enggak mengenal bulan di Islam. Maka hari ini kita mulailah melacak di tahun baru ini, bisa dikonversi. Buka di Google, ada kalender, dikonversikan dari tahun berapa, kita lihat. Jadi ada yang lahir, kalau saya lahirnya di bulan Jumadil Awal. Nanti didapati mungkin bapak lahir mungkin di bulan Zulhijjah atau bulan Muharram ini. Maka kita harus ingat dengan bulan ini, artinya kita nanti mempelajari sejarah, setidaknya motivasi kita agar mengenang bahwa tahun Islam, bulan Komariah itu dilatar belakangi sejarah yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pertama kita berterima kasih kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita berterima kasih kepada beliau, karena beliaulah yang menggagas sebagai presiden yang negaranya beribu kotakan Madinah. Beliaulah yang berjasa mengajak sahabat untuk membuat tahun yang kita sebut tahun Hijriah atau tahun Hijrah. Ada cerita sedikit. Suatu ketika berbicara tentang tahun ini tidak muncul ujuk-ujuk, tapi melainkan ada satu peristiwa yang berentetan, bahwa di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Tahunnya beliau jadi khalifah itu adalah setelah Abu Bakar 3 tahun menjabat khalifah kemudian wafat, diganti oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun. Adapun penempatan buat tahun Hijriah ini beliau melakukan setelah jalan pemerintahan 3 tahun, 638 Masehi. Ceritanya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Seorang sahabat Nabi yang disebut Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau seorang ahli Al-Quran. Bacaannya sering didengar oleh Nabi SAW. Bahkan bacaan yang begitu indah sampai Nabi pun menetes air mata. Di masa Umar bin Khattab, Abu Musa Al-Ash'ari menjabat sebagai gubernur Basrah di Irak. Maka beliau mendapat beberapa surat dari Presiden Umar bin Khattab. Tapi masalahnya, surat itu sering datang tidak ada tahunnya, tidak ada bulannya. Jadi surat itu datang tidak diketahui sebenarnya surat tahun ini atau tahun kemarin. Dalam satu riwayat disebutkan, innahu yatina min amiril mu'minin kutuban. Datang beberapa surat kepada kami dari Amirul Mukminin. Fala nadri ala ayyi na'mal. Kami tidak tahu harus berbuat apa dengan surat ini. Wa qad qara'na kitaban. Kami baca satu surat itu. Fala nadri ahwal ladzi nahnu fih. Apakah surat itu tahun ini amil madha atau tahun kemarin? Dan surat ini datang di bulan ini, bulan Sya'ban. Cuma yang kami tanyakan, surat ini datang di tahun ini atau tahun kemarin. Beberapa surat kemudian begitu, perintah dari Amirul Mukminin. Sehingga surat datang dari presiden, perintah ada, tapi tidak jelas kapan sebenarnya perintah itu harus dilaksanakan. Sehingga Abu Musa Al-Ash'ari mengirimkan surat balasan, sampailah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Diusulkan, ini bahaya kalau seperti ini terus. Isi suratnya kira-kira meminta kepada Presiden Umar bin Khattab agar digagaslah dibuat tahun supaya umat Islam tidak bingung dan umat Islam punya kebanggaan. Maka mendengar dan membaca usulan dari Abu Musa Al-Ash'ari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan beberapa sahabat yang diantaranya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka perkumpulan itulah kemudian yang hari ini kita kenal dengan tahun baru, tahun Hijriah. Banyaklah usulan yang kemudian sampai kepada Umar. Ada di antara mereka mengatakan, kita ngikuti tahun Romawi saja, kita ngikuti tahun Masehi. Kemudian ada pula yang mengusulkan,
kalau memang buat tahun Islam, maka pertimbangkanlah dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Maka mulai dari beliau diutus menjadi Rasul, tetapkanlah sebagai tahun Islam. Dan ada pula yang mengusulkan, termasuk di dalamnya Sayyidina Ali yang mengusulkan tahun baru buat, tahun Islam buat berdasarkan kisah heroik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah. Dan kisah heroik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa beliau hijrah ke Madinah selama 8 hari. Itulah yang dianggap peristiwa heroik. Nabi pindah ke Madinah, maka peristiwa yang begitu histeris, peristiwa yang begitu dramatis, kita lihat bagaimana kemudian dikisahkan oleh penyair, dikisahkan oleh para sejarawan. Maka mereka mengisahkan kisah yang paling heroik adalah kisah hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kemudian Umar menangkap, dan Umar percaya dengan usulan Sayyidina Ali dan cocok. Farhu, maka ambillah usulan ini. Maka mulailah tahun 638. Berapa tahun 638? Nabi Muhammad SAW wafat 632 Masehi. Berarti 5 tahun atau 6 tahun setelah Nabi wafat, sudah ada tahun yang disebut Hijriah. Inilah pentingnya kita berterima kasih. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kita dikasih penghormatan, dibalas. Ini kita diberi oleh Allah karunia tahun Hijriah. Haruslah kita ingat tahun Hijriah ini ada jasa-jasa besar di belakangnya. Jangan sampai tahun Masehi kemudian dirayain luar biasa, yang tahunnya nggak jelas, dikatakan lahirnya Yesus Al-Masih Mesias, padahal lahirnya Yesus sebelum Masehi. Lalu kemudian jaraknya Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun jaraknya. Penetapan itu pun nggak jelas, syarat dengan unsur-unsur politik, bahkan bisa dikatakan itu politis. Maka kita mengatakan harusnya tahun Hijriah haruslah lebih kita hargai dan kita rayakan. Bapak Ibu sekalian, kalau orang mengatakan hijrah itu mudah, saya yakin hijrah mudah kalau dia dari satu perumahan pindah ke klaster rumah yang lebih mewah, lebih nyaman. Maka jaraknya itu, jarak tempuhnya dekat, mudah, aksesnya kemana-mana. Jalan tol dia mau kemana ada. Maka itu namanya jalan yang mudah. Kalaupun begitu hijrah siapapun mau, yang penting punya modal. Tapi hijrahnya Nabi SAW menentukan keislaman kita hari ini. Kalau Nabi SAW tidak hijrah, yang harus ada pada zaman itu, jangan-jangan kita tidak mengenal Islam hari ini. Kalau Nabi tidak hijrah, ceritanya berbeda, tidak ada mukjizat yang berlaku di situ. Kita tidak melihat salat subuh hari ini, kita tidak melihat Baitul Izzah yang berdiri hari ini, dan kita tidak akan melihat tempat ibadah dimanapun kita bisa singgah hari ini. Bagaimana tidak? Peristiwa hijrah itu, kalau Bapak Ibu pernah nonton G30 SPKI, kebayang penculikan, persekusi, eksekusi itu terjadinya malam Pak ya. Kira-kira jam berapa itu Pak? Subuh ya. Dikala security tidur, satpam tidur, orang ngantuk. Kita bayangkan dengan kondisi hijrahnya sebelum Nabi hijrah ke Mekah, bagaimana ada satu persekongkolan dari 14 kabilah yang pemimpin mereka berkumpul semua di balai kota Mekah, parlemen yang disebut Darun Nadwah yang tidak jauh dari Ka'bah. Para pemimpin sebut saja namanya yang kita kenal, Abu Jahal. Kita sebut, karena kita juga pernah dengar Abu Sufyan. Kita pernah dengar namanya Umayyah bin Khalaf yang pernah menindih Bilal bin Rabah dengan batu besar.
Ada Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal bin Rabah sampai hampir mati, sampai menyebut ahad ahad, yang akhirnya ditebus, dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadir. Ada Zam'an Al-Aswad, ada Abul Bukhtur, ada Najih Al-Hajat, ada Munabbih Al-Hajat, ada Tu'aimah, ada Ibnu Adi, ada Haris bin Hakim. Kemudian ada sahabat yang bernama, ada kemudian musuh Allah yang bernama Zam'an, Hakim bin Ziham, dan sebagainya. Ada 14 orang berkumpul, termasuk iblis. Iblis yang menyerupai seorang manusia dari Najd. Bagaimana persengkolan itu terjadi di tahun 26 bulan 26 Safar tahun 622 Masehi, di hari Kamis, malam Kamisnya mereka merencanakan sampai subuh. Kita bayangkan, kita masuk pada peristiwa itu. Ada satu pertemuan rahasia di malam Kamis sampai subuh. Apa yang dibicarakan dalam persengkolan itu adalah pembicaraan bagaimana menghabisi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cerita hidup baginda, bagaimana kisah Nabi Muhammad selesai. Kenapa Nabi Muhammad harus diselesaikan? Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW sudah menggerakkan dan punya basis yang sangat besar. Sahabat-sahabat jumlahnya sudah banyak. Sudah banyak sahabat-sahabat yang kaya, yang mapan ekonominya, mulai hijrah ke Madinah. Ada beberapa ketakutan yang sangat mengganggu orang-orang Mekah. Pertama, Islam sudah nyebar luas sehingga mengurangi pengaruh pemuka-pemuka kabilah. Yang kedua, ekonomi mulai bergeser dari Mekah, mulai bergeser ke Madinah. Maka pusat perdagangan yang tadinya Mekah kuat, ini mulai bergeser ke Madinah, karena sahabat sudah terlebih dahulu banyak yang pindah ke Madinah. Maka peristiwa ini mengancam, pertama mengancam pengaruh nenek moyang yang sudah ditanam dari tahun ke tahun, turun temurun, akan menghilangkan tradisi, menghilangkan pengaruh, mengurangi kehormatan pemuka Arab. Yang kedua, Mekah terancam krisis. Siapa aktor intelektualnya? Dipandang oleh pemuka-pemuka ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad kalau bertutur kata, perkataan Nabi tidak ada satu pun yang tidak senang. Abu Lahab, paman beliau pun, kalau sudah dengar Nabi menjelaskan dan membacakan ayat, beliau tersentuh dan beliau tidak bisa mendustakan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Hanya karena kedengkian, hanya karena iri hati, karena mereka tidak mau hilang pengaruhnya, maka Nabi Muhammad SAW kemudian dibenci. Singkat cerita, puncak dari sejarah itu kemudian di malam Kamis mereka bertemu di satu tempat dengan perwakilan kabilah masing-masing. Ada kabilah Makhzumi, kabilah yang dari Qusay pecah. Kalau Nabi adalah Bani Hashim, ini ada dari Bani Makhzumi seperti Abu Jahal. Ada pula nanti paman beliau Abu Lahab yang ikut memegang pedang yang akan ngepung rumah beliau. Nah, kemudian malam Kamis beliau merencanakan, iblis datang terlibat di dalam persekongkolan itu. Iblis diajak karena beliau dianggap setuju dengan pendapat mereka, karena iblis juga ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan di dalam persekongkolan itu, pertama, bagaimana caranya menghabisi Nabi Muhammad. Maka ada yang mengusulkan, Muhammad harus kita buang jauh-jauh. Muhammad SAW harus dibuang jauh-jauh sehingga tidak balik lagi ke Mekah. Usulan ini bagus buat orang-orang yang pengen nyari rasa aman.
tapi iblis menyanggah. Ini usulan yang konyol, usulan yang tidak logis. Kenapa? Muhammad dibuang kemana-mana akan punya pengikut. Sejauh mata memandang Nabi Muhammad dibuang, setiap beliau berkata, perkataannya akan didengar dan akan diikuti. Maka usulan membuang Muhammad, menculik Muhammad, seperti Bung Karno dibuang kemana? Kalau di Rengas Dengklok diculik sebentar, bapaklah yang tahu itu dibuang di mana. Nabi Muhammad SAW berusaha dibuang, tapi usulan ini nggak jitu. Usulan kedua, diperlakukan seperti penyair sebelumnya, penyair yang menghina, dipenjara, diikat, dipasung sampai mati. Maka usulan itu datang. Seperti Nabi Wah, seorang penyair yang dipasung, dipenjara sampai mati. Maka usulan itu datang, iblis pun menyanggah. Usulan ini pun tidak cerdas. Kenapa? Karena Muhammad SAW kalaupun dia dipenjara, dipasung, sahabat-sahabat jumlahnya banyak, mereka akan mencari Muhammad dan akan tahu pula dan akan ketahuan. Karena Muhammad dengan berkata pelan pun akan didengar oleh sahabat-sahabat mereka. Itu artinya bayangkan, pada waktu itu iblis yang menyerupai seorang laki-laki pun sangat yakin dengan kelebihan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah usulan terakhir dari Abu Jahal. Abu Jahal kemudian mengusulkan, kalau begitu saya punya usulan yang kalian mungkin belum pernah terpikirkan. Apa itu usulan Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan, Muhammad kita bunuh rame-rame. Muhammad SAW kita bunuh rame-rame. Jadi setiap kabilah kita ada perwakilan yang memegang pedang. Jadi kita bunuh, kita tancapkan pedang sebanyak jumlah kabilah. Jadi ketika wafat, mati, meninggal, maka yang terjadi adalah Bani Hashim akan berontak. Karena Nabi Muhammad Bani Hashim akan berontak dan tidak akan sanggup mengalahkan kita karena jumlah kabilah kita banyak. Ada 14 kabilah, nggak akan mungkin bisa mengalahkan 14 kabilah. Lalu untuk damai kita bayar tebusannya. Ini kata Abu Jahal. Lalu skenario ini kemudian disepakati, mereka mufakat. Nah, ini yang paling bagus usulannya. Bagaimana dihabisi secara rame-rame sehingga nanti tidak diketahui siapa pelakunya. Singkat cerita, mereka pulang subuh, pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat di siang hari, karena nanti malam Jumat tepat jam 12 malam mereka harus ada di rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah menyiapkan pedang-pedang terbaik untuk menghabisi kisah Muhammad. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian begini. Sebelum peristiwa ini terjadi, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istri. 3 tahun sebelum peristiwa ini, Nabi Muhammad sudah kehilangan istri beliau, Khadijah. Di tahun yang sama, 3 tahun sebelumnya, ditinggalkan oleh paman beliau, Abu Thalib. Ingat, kekuatan Nabi yang membackup Nabi selama ini adalah Abu Thalib. Selama ada paman beliau, walaupun beda agama, beda paham, tapi Abu Thalib mengharamkan siapapun yang menyentuh fisik Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau ditinggal pergi oleh yang terdekat. Seperti kita bisa lihat bagaimana kalau kita tidak punya keluarga, kita tidak punya yang membackup kita, maka saat itu kita masa bersendirian. Maka Nabi Muhammad hanya punya teman terdekat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka peristiwa yang kemudian Kamis para pemuka kabilah pulang ke rumah
Nabi Muhammad pagi Kamisnya dapat wahyu Allah bahwa ada skenario tadi malam yang dibuat oleh pemuka Quraisy yang kemudian Allah tetapkan di dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika mereka mengerahkan tipu daya, orang-orang kafir mengerahkan tipu daya mereka untuk memenjarakan, menangkap, membunuh, mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat tipu daya, dan Allah juga membalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maka Nabi Muhammad dikasih tahu bahwa tadi malam ada persekongkolan jahat. Nabi pun segera datang di tengah terik matahari. Nabi Muhammad SAW bergegas ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi bercerita tentang rencana jahat pemuka-pemuka Quraisy yang akan menghabisi beliau. Nabi pun mulai buat rencana dengan Abu Bakar. Ceritakan rencana akan kemana, dengan siapa, seperti apa. Kemudian Nabi menawarkan kepada Abu Bakar, apakah engkau mau bersamaku? Maka kemudian Rasulullah, ya hai Rasulullah, serius engkau mengajak saya? Serius? Begitu senangnya Abu Bakar kalau diajak terlibat. Serius engkau mengajak saya? Keluargaku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Saya senang karena kami keluargamu. Maka Abu Bakar menyambut baik ajakan Rasulullah untuk menjalankan rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di panas terik itu di rumah Abu Bakar ada Aisyah yang masih usianya masih muda. Usia Aisyah itu masih diperselisihkan sampai sekarang. Nikahnya apakah nikahnya 6 tahun, 9 tahun atau 17 tahun? Itu masih diperselisihkan. Karena hadisnya adalah riwayat dari Urwah bin Hisham meriwayatkan hadis tentang nikahnya Aisyah dengan Nabi itu ketika beliau di Irak dalam usia 70 tahun, yang ingatan beliau sudah menurun, sehingga diperselisihkan oleh ulama. Apakah betul Nabi menikahi Aisyah di usia 6 tahun atau 9 tahun? Itu sampai sekarang masih diperselisihkan. Karena jaraknya Aisyah dengan Asma, kakak beliau, itu jaraknya 10 tahun. Pada saat itu Nabi datang ke rumah Abu Bakar, usia Asma 27 tahun dalam keadaan hamil. Di rumah Abu Bakar ada Asma, ada Abdullah, ada Aisyah. Ada pengembala kambing beliau, Amir bin Fuhairah. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak semuanya ini untuk merencanakan bagaimana bisa pergi dalam waktu cepat dan pindah ke Madinah. Ini saya ingin ngajak Bapak Ibu, biar kita berterima kasih dengan tahun Hijriah ini, sehingga kalau ada orang yang membantah, melarang perayaan Hijriah, kita harus jelaskan. Dan kita harus pelajari bahwa Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang menunjukkan sisi manusianya. Bahkan beliau dikejar-kejar. Ini luar biasa peristiwa yang harusnya merefleksikan diri. Kita ini bukan Nabi. Solat kita setengah hati, khusyuk juga tidak, bacaan kita tidak terlalu bagus, nafas kita sering sesak, kadang batuk-batuk, encok, asam urat dan sebagainya. Apa yang kemudian kita bisa ikuti? Maka peristiwa setidaknya Nabi ingin mengajarkan kepada kita dari peristiwa ini. Dalam kondisi sulit pun ada bahasa nanti yang keluar dalam perjalanan ini. La tahzan innallah ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Orang Islam itu mau sesulit apapun, mau sedarurat apapun, selama ada Allah tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Baik, hari Kamis Nabi kemudian bercerita panjang rencana ini lengkap. Kemudian Nabi pulang. Nabi pulang sampai ke rumah. Nabi sudah mempersiapkan diri. Di rumah ada Fatimah, ada kemudian ada Ali. Tapi Nabi sudah mempersiapkan nanti yang akan tidur di tempat beliau adalah Sayyidina Ali.
Dan maka malam pun tiba, Nabi punya kebiasaan, Nabi tidur cepat, bangun cepat. Nabi habis isya tidur, nanti bangunnya jam 12, dan Nabi nanti pergi ke Masjidil Haram. Nabi sholat di situ. Nah, itu kan malam Jumat, subuh Jumat. Punya kebiasaan Nabi datang lebih cepat. Maka Nabi pun sebelum tidur menyampaikan ke Sayyidina Ali, kamu untuk malam ini ganti saya tidur di sini. Tidurlah di tempat saya ini. Saya punya selimut yang selalu saya pakai, namanya burdah, selimut warna hijau. Selimut yang saya pakai ini selimut yang datangnya dari Hadramaut, dari Yaman. Oleh karenanya jangan putuskan hubungan Yaman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidur dengan selimut dari Hadramaut, dan Nabi dikafankan dengan kain kafan dari Tarim, dari Yaman. Jadi Yaman dengan Nabi Muhammad sangat dekat. Nabi Muhammad SAW tidur dengan selimut burdah dari Hadramaut, maka itu kemudian dipakai oleh Sayyidina Ali. Burdahnya warna hijau. Jadi bapak kalau ngikut Nabi, kita kalau ikut Nabi, carilah selimut warna hijau. Cari selimut warna hijau karena mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidurlah dengan selimut ini, kamu tidak akan diganggu oleh siapapun. Kamu aman, kata Nabi. Sayyidina Ali tidur. Mulailah Nabi istirahat di tempat yang lain, dan Nabi tahu nanti waktunya keluar. Beliau sudah tahu timingnya. Maka sebelum jam 12, kelompok tadi Abu Jahal tidak 14 yang datang, 11 orang yang datang mewakili 14 kabilah, 11 orang yang diutus. Semuanya rata-rata anak yang berusia muda. Termasuk yang agak tua, Abu Jahal, Abu Lahab. Di situ ada Ubay bin Khalaf, ada Umayyah bin Khalaf, ada bin Mut'im, dan para musuh-musuh yang lain, yang nanti mereka semuanya akan mati secara tragis di perang Badar. Pokoknya mereka yang tadi ngepung itu mati semua, mati tragis nih. Jam 11 malam mereka sudah berangkat menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW. Disiapkan pedang, dan Abu Jahal sebelum jam 12 bersama teman-teman sudah berada di depan pintu, sudah berdiri, dan Abu Jahal menyampaikan kepada teman-temannya, malam ini malam yang heroik buat kita, ini malam yang menentukan buat kita, kata Abu Jahal. Muhammad itu ngajak kita masuk Islam, kata Abu Jahal. Muhammad itu ngajak kita masuk Islam. Kalau kita masuk Islam, kata beliau, kita bisa jadi raja, kita bisa jadi raja Arab, dan kita bisa jadi raja di luar Arab. Tapi kalau kita tidak ngikut beliau, kita masuk kubur, dan nanti di akhirat kita masuk neraka, kata Abu Jahal. Abu Jahal memperolok-olok, dan karena dia sangat yakin kalau malam ini akan selesai cerita riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita. Maka jam 12, tepat jam 12 yang mereka tunggu-tunggu, Nabi akan keluar. Belum juga keluar. Mereka tunggu terus sampai jam 1. Mereka tunggu terus. Apa yang terjadi? Maka sebelum Nabi keluar, Nabi diturunkan oleh Allah wahyu di dalam surah Yasin. Kita akan tahu ayatnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan di depan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding, sehingga kemudian mereka tidak melihat. Cerita ini ada di dalam sejarah kitab Rahiqul Makhtum, ditulis oleh Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau dapat Nobel, hadiah Nobel. Jadi penulis terbaik sejarah yang kuat dengan riwayat. Walaupun nanti kita bisa pelajari juga sejarah Ibnu Hisham, sirah Nabi, sirah Nabawi. Jadi tapi sejarah ini sekarang sejarah yang paling kuat, riwayatnya kuat.
Oleh karenanya ayat itu turun, maka beliau bacakan. Beliau buka pintu, kemudian tutup kembali pintunya. Beliau baca. Ada dua riwayat. Pertama, Abu Jahal dan teman-teman sempat manggil Muhammad, tapi kemudian mereka terhenti. Tiba-tiba mereka terhenti seperti patung, tidak bergerak. Ada riwayat yang kedua, mereka tetap melihat. Mereka normal, tapi mereka dikaburkan pandangannya, seperti ada dinding. Ada riwayat itu yang kemudian berkembang. Nah, ketika Nabi ingin lewat ke mereka, Nabi ambil pasir, tanah pasir abatok. Nabi ambil, Nabi taburi setiap kepala mereka. Nabi lewat, taburi setiap kepala. Maka yang ditabur setiap kepala 11 orang itu penanda bahwa mereka akan mati tragis. Itu balasan buat mereka, tanah itu nanti. Keluar, Nabi bergegas langsung menuju rumah Abu Bakar. Peristiwa itu kemudian ada laki-laki yang melihat Nabi Muhammad pergi bergegas ke rumah Abu Bakar. Kemudian laki-laki itu lewat ke rumah Nabi, melihat 11 orang tadi masih ada di depan rumah Nabi. Maka laki-laki ini pun mengatakan, kalian nunggu apa? Tadi saya melihat, saya tadi melihat Muhammad pergi. Kalian sekarang nunggu siapa? Lalu pemuka ini, Abu Jahal dan teman-teman, nggak percaya. Mereka ngintip, itu masih ada, itu Muhammad masih tidur. Maka mereka nggak percaya kata laki-laki ini. Tapi karena nggak bangun-bangun, sementara waktu sudah jalan terus, akhirnya mereka buka pintu, mereka lihat, tapi yang ternyata di situ adalah Ali. Maka Ali kemudian dibangunkan, mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Ali mengatakan, saya tidak tahu. Maka Ali kemudian dibawa ke Ka'bah, digebukin, dikurung. Mereka tidak akan berani bunuh Ali. Kenapa mereka nggak berani bunuh Ali? Kenapa, Pak? Kenapa? Karena Ali itu anaknya Abu Thalib. Sayyidina Ali anak Abu Thalib, paman seorang pemuka Arab yang disegani walaupun sudah wafat ayahnya, tetaplah dijaga nama baiknya. Ali sehingga digebukin, dikurung selama beberapa jam, diinterogasi, tapi hasilnya sia-sia karena Ali mengatakan saya tidak tahu. Singkat cerita, mereka tidak mau berlama-lama, mereka mencari kabar kemana Muhammad pergi. Maka mereka tahu sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Maka mereka siangnya pergi ke rumah Abu Bakar. Pagi-pagi langsung menuju ke rumah Abu Bakar. Lihat rumah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu enggak ada di rumah. Enggak ada di rumah. Yang ada hanyalah Asma dan adik-adiknya. Maka kemudian Asma dalam keadaan hamil ditanya, "Mana ayahmu?" "Ayah saya enggak ada." "Memang enggak ada dari tadi." "Mana? Kemana?" "Enggak tahu." Nah, karena enggak jawab, dipaksa enggak jawab, nggak ada kejelasan, jawabannya itu nggak membahagiakan, nggak menyenangkan, nggak memuaskan. Maka Abu Jahal saking emosinya, itu Asma ditampar sekeras-kerasnya sampai kalung dan anting jatuh. Jadi kita jangan heran, wanita sudah ada anting. Sejarahnya sudah ada zaman itu. Jadi digampar kuat, maka jatuhlah kalung antingnya, saking kerasnya. Dan mereka kemudian buat kesimpulan, kalau begini Muhammad dan Abu Bakar kabur. Muhammad dan Abu Bakar kabur. Tahu kemudian sepakat kalau Muhammad dan Abu Bakar kabur, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka langsung bikin rapat darurat, mereka umumkan kepada seluruh penduduk Mekah, kejar Muhammad, siapa yang dapat Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati akan dihadiahkan dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta, Pak, bayangkan. Siapa yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin kaya mendadak? Semua orang pengen kaya, dapat 100 ekor unta, ngejar Nabi, ngejar Muhammad, dapat hidup atau mati. Yang penting ketemu. Yang terjadi adalah gara-gara itu kemudian dijadikan sayembara, pemuda-pemuda yang berkuda seluruh Mekah keluar semua.
Orang yang jago bela diri, jago semuanya, mereka memanah, keluar semua nyari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebayang tidak, pada hari itu, hari Jumat, Nabi Muhammad itu dikejar oleh mayoritas orang-orang yang ada di Mekah, dicari di mana-mana. Kemana Nabi pergi? Nabi pergi bersama Abu Bakar dalam keadaan lari kencang menuju ke Gua Thur, yang kita kenal Gua Thur. Itu Nabi larinya tidak lari biasa. Nabi itu menjinjit, Pak. Tahu menjinjit ya? Menjinjit karena ingin menghilangkan bekas. Jangan sampai itu bekas telapak kaki manusia. Itu Nabi pergi sampai luka tuh naik Gua Thur. Nah, peristiwa ini kemudian Nabi Gua Thur selama 3 hari. Nabi dikejar, dicari di mana-mana oleh orang-orang anak-anak muda yang di Mekah. Mereka nyari pakai panah, berkuda kemana-mana. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi waktu itu, dicari segala penjuru. Itulah Nabi kita. Kenapa Nabi nggak pakai mukjizat? Kenapa Nabi tiba-tiba nggak diterbangkan aja oleh Allah? Atau kenapa ayat itu waja'alna min baini aidihim yang jadi dinding itu cuma berlaku dia di waktu itu aja dikepung? Kenapa tidak seterusnya? Nabi kan bisa berjalan-jalan santai di Mekah, ya nggak Pak? Bisa berjalan santai karena udah dibenteng sama Allah. Itulah sisinya Allah tampakkan supaya kita ingat, kita ngikut. Nabi kita itu adalah manusia terbaik yang merasakan penderitaan, supaya kita sebagai umat kita mencontoh bahwa beliau itu membawa Islam ini tidak mudah, tidak seperti kita yang kita sekarang mengamalkan Islam sangat mudah. Kita tidak diancam oleh siapapun, kita masih bisa menikmati tidur dengan puas, kita bisa berzikir dengan tenang kemanapun. Godaan kita justru sekarang kesenangan, godaan kita justru kemewahan sekarang, godaan kita malahan sekarang kesibukan. Nabi Muhammad SAW mengajar kepada kita. Beliau bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Beliau lapar. Siapa yang mendatangi Gua Thur? Siapa yang ngasih bekal? Karena sudah direncanakan selama 3 hari beliau, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu beliau di Gua Thur. Maka yang ngasih bekal ganti-gantian. Anak beliau bernama Abdullah sudah diajarkan bagaimana caranya datang, bagaimana caranya menghilangkan jejak, bagaimana cara melihat orang, mengawasi orang. Sudah diajarkan oleh Abu Bakar. Maka Abdullah lah yang sering datang menjenguk Nabi dan Abu Bakar, dan beliau juga yang ngasih kabar Mekah kira-kira ada apa, bagaimana kondisi pemuka-pemuka Arab yang di Mekah. Beliaulah yang mengabarkan tentang situasi. Adapun Asma, Abdullah datangnya di malam sebelum subuh udah ada di Mekah supaya tidak ditandai oleh pemuka Arab. Sebelum subuh harus sampai di Ka'bah di Mekah supaya nanti kalau dicari datang ke rumah Abdullah ada di rumah. Nanti di lain waktu Asma yang datang ngantar makanan bekal. Asma dalam keadaan hamil mendaki Bukit Sur, Gunung Sur itu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad dengan ayahnya Abu Bakar. Beliau ngasih bekal. Kita bayangkan wanita yang paling berjuang selain Khadijah ada Asma binti Abu Bakar. Maka singkat cerita 3 hari di Gua Thur. Hari Senin beliau baru kemudian berjalan menuju ke Madinah dari jalur yang tidak pernah ditempuh oleh masyarakat Mekah. Siapa yang mengajarkan jalur yang tidak pernah ditempuh? Ada seorang kafir yang sudah dibayar dan baik, punya integritas, jujur, yang dibayar oleh Abu Bakar. Namanya Abu Al-Lais, Abdullah Al-Laisi. Beliaulah yang nanti menunjukkan jalan menuju ke Madinah bersama Amir bin Fuhairah. Maka kemudian ditunjuk jalur yang berbeda, jalan yang sangat jauh, yang biasanya ditempuh berapa kilometer Pak Mekah ke Madinah? 320 kilometer. Kalau 320 meter dari sini kemana Pak? Dari sini kemana?
Kalau ke Semarang itu berapa kilo? 400. Cirebon. Siapa yang pernah jalan kaki, Pak? Saya punya ustadz, teman baik saya, berkat beliau berjalan kaki dari Semarang sampai ke Banten, bertemu dengan Buya Muhtadi. Berjalan kaki, ini percaya nggak percaya, tapi ini benar. Beliau lakukan sudah 3 tahun berturut-turut. Namanya Ustadz Nasrif dari Semarang. Orangnya, kenapa beliau berjalan kaki? Beliau berjalan kaki karena dites sama gurunya, tes keyakinan, nggak boleh bawa duit, nggak boleh bawa duit. Beliau orang mapan, Pak, ekonominya, Pak, mapan ekonominya, usahanya banyak. Pak, nggak boleh bawa duit, nggak boleh minta. Tapi berjalannya di bulan puasa. Jalannya di bulan puasa, nyampainya 20 hari. 20 hari, Pak. Pernah jadi makmum saya waktu saya ngimam di BSD. Waktu itu beliau menangis jadi makmum saya itu. Saya kira orang biasa gitu. Datang salaman, wajahnya hitam karena perjalanannya jauh, hitam wajahnya. Akhirnya malam dia ceritakan perjalanan. Udah sampai nanti ke Banten ketemu Buya Muhtadi, ketemu kiai-kiai, nanti beliau balik lagi Semarang. Begitu beliau lakukan dalam 3 tahun. Beliau tidak tinggal puasa Daud, tidak tinggal tahajud 8 rakaat tiap malam, salat duha 8 rakaat. Lalu beliau katakan, kalau itu dikerjakan istiqomah, dunia datang sendiri tanpa kita cari. Beliau ngasih kesaksian, memang datang sendiri. Bahkan beliau istrinya 3, anaknya hafiz Quran semua. Dan istri itu bukan beliau yang mau, karena ditawari sama istrinya sendiri. Ini perjalanan orang soleh yang luar biasa. Itu 20 hari lebih dari Semarang ke sini. Kalau begitu Mekah ke Madinah normalnya harus berapa hari itu, Pak? 300 km, setidaknya nggak mungkin 8 hari. Tapi Nabi Muhammad SAW menuju ke Madinah dengan jalur yang berbeda, jalur yang justru dilewat pesisir, sangat jauh, nggak ada orang di situ. Nabi pun harus berjaga-jaga, beberapa kali berhenti, di banyak tempat berhenti. Ada kemah, beliau berhenti di kemah Ma'bad. Ada Ummu Ma'bad, beliau berhenti. Ada di kabilah Bani Amir bin Auf, berhenti. Ada kabilah Aslam bin Auf, beliau berhenti. Banyak berhenti beliau. Itu 8 hari sampai ke masjid nanti daerah Kuba, yang nanti beliau 4 hari di situ, akhirnya jadi Masjid Kuba di situ. Singkat ingin saya katakan, Nabi Muhammad berjalan di malam hari sama Abu Bakar karena dikejar. Bukan beliau tidak cinta dengan tanah air. Jangan katakan Nabi enggak cinta dengan Mekah. Nabi punya syair, Nabi cinta banget dengan Mekah. Saya cinta Mekah. Tidak ada keinginan Nabi untuk meninggalkan Mekah, karena itu tanah kelahiran beliau. Enggak ada. Tapi karena Nabi diusir, dipersekusi, dieksekusi, Nabi sebelum itu harus diperintah oleh Allah, harus kabur, hijrah. Demi apa? Karena nanti akan ada perubahan di sana, akan ada peradaban, sehingga ada orang Arab menyebutkan, wa ma ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kesenangan, tidak ada kenikmatan kecuali setelah rasa capek. Betul nggak? Kita kalau udah capek beramal itu nikmat, capek mengerjakan tugas nikmat. Makanya kalau bahasa dalam agama ini, kalau ibadah kita bercapek-capek, nanti disebut oleh Allah, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan mereka betul-betul sungguh-sungguh menginginkan kehidupan akhirat, maka usaha mereka itu akan dihargai oleh Allah. Sa'yan mashkura, itu mashkura, dihargai, punya balasan yang spesial. Orang kalau ibadah sampai capek, menderita untuk meninggikan kalimat Allah, itu orangnya spesial, Pak. Karunianya besar. Makanya Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling berat ujiannya. Mulai dari kecil nggak ada orang tua, tumbuh terus, pindah. Diasuh, ditinggal istri, singkat cerita sampai beliau wafat. Kita kan tahu kalau beliau wafat pernah diracun. Pernah kita dengar kan? Beliau wafat itu karena masih ada bekas racun pada diri beliau. Itu Nabi kita selama hidup begitu susahnya. Mana ada kita melihat Nabi kita senang? Lihat kamarnya, nggak ada apa-apa kamarnya. Pernah Aisyah menawarkan agar kasur beliau diganti. Ada seorang wanita Ansor di Madinah
ganti kasur Nabi, dibawa kasur yang bagus agak tebal. Nabi pulang sampai ke rumah, Nabi sampaikan ke Aisyah, siapa yang ngasih kasur ini? Kata Aisyah, ada seorang ibu yang kaya ngasih kasur untukmu ya Rasulullah, karena cinta kepadamu, kasihan. Kata Nabi, kembalikan kasurnya. 3 kali Nabi, kembalikan kasurnya. Kalau saya mau, Gunung Uhud itu saya ubah jadi emas. Gunung Uhud itu kalau saya mau saya ubah jadi emas. Itu Nabi kita. Nabi kita itu bukan nggak bisa kaya. Nabi kita kalau mau kaya, Gunung Uhud tiba-tiba diubah, disulap, langsung jadi emas 1 hari. Apa yang terjadi? Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, soal dunia akhirat itu tergantung seberapa tinggi keyakinan kita. Seberapa tinggi keyakinan kita. Semakin orang yakin akhirat itu tempat kita, semakin kita yakin surga itu ada istana buat kita, semakin kita yakin bahwa surga itulah tempat kita, maka semakin kuranglah dunianya. Semakin banyak dia ngambil akhirat, semakin besar jatahnya di akhirat. Semakin banyak dia ngambil dunia, maka semakin kecil bagiannya di dunia. Makanya kenapa kalau orang yang banyak tidur di dunia, di akhirat dia miskin, karena jatahnya berkurang. Nabi Muhammad peristiwa hijrah itu, Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita tidak senang-senang kita ngambil bahwa tahun hijrah yang kita peringati hari ini, kita berada di dalamnya, haruslah kita pakai bulan Islam. Setiap hari kita pakai tanggal Islam. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi? Hampir semua orang Islam sekarang makainya penanggalan Masehi, nggak ada masalah. Tapi di rumahnya juga ada penanggalan Hijriah. Jika perlu ada kalender Islam. Pertanyaannya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang memulai, generasi kita bagaimana? Apakah kita ingin kita ibadah tapi anak kita nanti tidak mengenal Islam? Apakah kita ingin kita sekarang bisa sholat tapi anak kita tadi nanti tidak menghormati Islam, tidak meninggikan Nabi, tidak menghormati Nabi, tidak lagi melihat sejarah-sejarah heroik dalam perjuangan? Maka peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW 8 hari itu sampai Kuba. Singkat cerita, sebenarnya beliau itu makan waktu yang lama. Bahkan 14 dari bulan Safar beliau baru betul-betul sampai ke Madinah itu, dan disambut yang kita dengar, Tala al-badru alaina min thaniyatil wada wajabash alaina mada'alillahida. Itu makan waktunya dari 26 Safar proses beliau sampai ke 14 Rabiul Awal. Berapa hari itu Pak? Dari 26 Safar ke 14 Rabiul Awal, berapa hari? Sekitar 18 ya. Ya. Sekitar 18 hari. 18 hari itu hitung-hitungan beliau singgah di Kuba 4 hari. Lalu berjalan lagi. Makanya di Kuba itu beliau sempat mendirikan masjid pertama yang dibangun, namanya Masjid Kuba. Tadi ayat yang saya baca, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Masjid yang pertama kali dibangun asas takwa itulah Masjid Kuba. Yang enggak jauh dari situ adalah Masjid Dirar. Nah, artinya itulah perjuangan Nabi. Baru nanti sampai Nabi ke Madinah di kabilah Bani Najjar, keturunan beliau dari kakek beliau. Jadi ibu kakek Abdul Muthalib itu namanya dari Bani Najjar, itu ada di Madinah. Beliau berhenti di situ di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, barulah beliau di situ menetap di Madinah. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW peristiwa hijrahnya, kalau kita baca sejarah, semakin kita baca sejarah, semakin kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Semakin kita baca sejarah kaum muslimin, semakin kita ingin mengembalikan kemenangan kaum muslimin. Semakin kita baca sejarah-sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah para ulama, sampai hari ini kita ingin umat Islam itu bersatu. Kita ingin umat Islam itu maju bersama. Umat Islam itu tidak memikirkan diri masing-masing, tapi umat Islam bagaimana mikir masjid bisa ramai, bagaimana umat Islam bisa mikir ekonomi bisa maju,
Bagaimana kaum muslimin mikir kejayaan Islam itu datang lagi. Maka refleksi diri kita buat dari peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita harus bertanya ulang. Seberapa sungguh-sungguh kita mencintai Islam? Seberapa sungguh-sungguh kita berkontribusi dalam Islam? Harusnya Nabi itu berjerih payah, kita haruslah lebih berjerih payah, supaya suatu saat nanti di akhirat Nabi menjadi saksi bahwa kita umat yang berjerih payah, betul-betul membela. Ingat dulu Hawari, kaum Nabi Isa yang sangat cinta karena Nabi Isa disebut Hawari. Mereka buat pengakuan, nahnu ansarullah, kami ini penolong agama-agama Allah. Lalu pertanyaannya, apakah kita semua ini penolong agama Allah? Allah kemudian berfirman di dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan Allah akan memantapkan posisimu. Kalau kamu punya posisi yang tinggi, maka posisimu akan makin tinggi. Kalau hidup kamu sempit, hidup kamu susah, dengan kamu menolong agama Allah, kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Nabi Muhammad seorang kesatria. Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh. Walaupun beliau dikejar oleh musuh, beliau diculik, beliau dihantu-hantui, ditakut-takuti, Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh sedikit pun. Nabi Muhammad bahkan ketika lapar dalam perjalanan 8 hari menuju Kuba, Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh kepada Abu Bakar, saya lapar. Tidak pernah. Abu Bakar nyari susu untuk Nabi, Nabi minum sekedarnya. Lalu Nabi mengatakan, Abu Bakar, mari kita lanjutkan perjalanan, sudah waktunya kita berjalan. Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh sedikit pun. Oleh karenanya, orang Islam itu punya tingkatan dalam ibadah. Di antara tingkatan-tingkatan yang tertinggi, yang disebut tingkatan orang zuhud, adalah bila syakwa. Mereka yang ibadah tanpa pernah mengeluh, mereka yang hidup tidak pernah mengeluh. Kalau ada kesulitan, mereka tidak pernah mengadu kepada orang. Kalau mereka punya kepayahan, mereka tidak pernah mengeluh. Tidak nampak cengeng mereka. Yang ada adalah sikap kelaki-lakian mereka. Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat, tidak pernah dengar oleh sahabat beliau mengeluh, kecuali beliau hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran buat kita, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita ingat, kita cintai Nabi. Tahun Hijriah, kalau ada masjid yang tidak mau merayakan, jadilah kita masjid atau kita kaum muslimin yang ikut merayakan. Syiarkan, karena mensyiarkan yang baik di dalam Islam itu tasannun, pahalanya besar. Kita yang mensyiarkan, kita yang mengajak pahala, dan kita mendapat pahala yang orang yang ikut kita. Orang yang ikut kita, dia dapat pahala, kita dapat pahala dia juga. Itulah orang yang disebut man dalla ala khairin, orang yang menunjuk kepada kebaikan. Maka kita bangun ini mensyiarkan sejarah dan mensyiarkan tahun baru Hijriah. Hari ini saya melihat, saya kadang ingin melihat apakah status WA kita ada di situ Happy New Year atau Happy Islam New Year. Kita buat atau kita adakan apa-apa saja bentuk syiar untuk mengagungkan peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Semoga kita pun punya anak keturunan nanti yang mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan? Belum pertanyaan? Saya kira ini untuk mengingatkan kita bersama saja, supaya kita semua bersemangat, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, waktu umur bertambah terus. Jangan kita pandang besok ada hari lagi. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Ibnu Umar dipesan oleh Nabi Muhammad SAW, Iza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu hidup di pagi hari, jangan nunggu ada sore hari, belum tentu sore datang. Wa iza amsayta fala tantazirus subah. Kalau kamu berada di sore hari, jangan yakin besok subuh masih ada, belum tentu. Nah, itu pesan oleh Nabi kepada Ibnu Umar. Oleh karenanya, kita berjuang selama usia masih ada, kita masih sehat, kita berjuang untuk agama Allah. Nanti di akhirat kita bisa dipandang oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua kita ini, muka-muka kita ini, semoga muka-muka kita ini, hati kita ini dipandang oleh Allah, dipandang oleh Rasulullah SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
kajian yang seperti ini, sederhana ini, nanti Bapak bisa baca di rumah. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diterima, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis ini diridhoi dan dihadiri oleh ribuan malaikat dan kita didoakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, kalau enggak ada yang ditanyakan? Enggak ada yang tanyakan? Udah cukup? Saya kira itu saja. Kalau Ustaz Dani mau nanya, nanti di luar waktu aja, di luar sesi. Nah, saya kira itu aja pada kesempatan yang baik ini. Selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan urusan kita di tahun ini makin baik dari tahun yang kemarin, dan panjang umur dalam sehat walafiat, berkah, keluarga kita rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah